Halo, selamat pagi semuanya, anak-anakku yang terkasih. Baik, hari ini kita akan membuka UKBM yang baru. Jadi kalau sebelumnya Anda terakhir telah belajar persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri, ya. Hari ini kita masuk ke UKBM yang kelima. Ya. Hari ini kita akan belajar interval pada fungsi naik, fungsi turun, dan kita juga akan mencari titik stasioner pada fungsi trigonometri. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan coba dengan menggunakan metode uji turunan pertama ya. Sebenarnya Anda sudah pernah mempelajari ya di materi matematika wajib ya. Hanya saja di sana yang kita proses, yang kita kerjakan adalah pada fungsi aljabar. Hari ini kita kembangkan pada fungsi trigonometri. Baik, alangkah baiknya kita belajar ya, kita ingatkan kembali ya konsep-konsep naik, turun, ya toh. Nah, seperti yang Anda perhatikan pada UKBM kalian pada halaman 25, di sana ditampilkan gambar grafik seperti ini. Di sana kalau Anda perhatikan grafik ini terbagi-bagi menjadi beberapa interval ya. Jadi pada interval yang pertama A sampai B sampai C dan seterusnya. Interval yang paling belakang di sana ada D hingga E. Tentunya setiap interval itu dia punya karakter sendiri-sendiri ya. Seperti perhatikan pada yang warna merah itu. Pada interval A sampai B itu grafiknya adalah fungsi naik. Kemudian B sampai C dia turun, yang biru itu ya. Kemudian yang warna oranye itu grafiknya naik. Tapi pada interval D sampai E dia tidak ada kenaikan dan tidak ada turun ya. Jadi grafiknya adalah tidak naik dan tidak turun. Itu ya. Nah, saya yakin untuk masalah ini tidak ada masalah. Masih di grafik yang sama ya, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang gradien persamaan garis singgung ya kan. Di sini pada grafik yang ada di depan Anda ini saya berikan 6 titik ya, ada 6 titik yang posisinya ada di antara A sampai B, ada yang di antara B sampai C dan macam-macam di sini ya. Ada yang di puncak, ada yang di bawah seperti ini ya. Nah, pada titik merah ini kalau misalkan kita anggap ini sebagai titik singgung, kita bisa membuat gradien garis singgung seperti itu. Ternyata gradiennya condong ke kanan ya. Jadi kalau kita ingat kembali pada materi sebelumnya, kalau condong ke kanan itu gradiennya positif atau turunan pertamanya f aksen x-nya lebih dari 0. Sama dengan yang pada titik yang di dalam interval C sampai D ini ya, dia juga gradiennya positif. Nah, pada interval B hingga C ada titik ini ya, dia gradiennya condong ke kiri ya. Artinya di sini turunan pertamanya atau f aksen x kurang dari 0. Warna yang biru ini ya, yang warna yang biru ini. Itu kalau misalkan di situ kalian buat garis singgung ya, ternyata garis singgungnya horizontal ya. Jadi kalau kita ingat kembali garis yang horizontal itu gradiennya adalah 0 ya, gradiennya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan fungsi yang naik itu syaratnya adalah turunan pertamanya lebih dari 0 ya, seperti yang merah ini dia naik ya, grafiknya naik. Kemudian kalau turun seperti yang warna oranye ini ya, gradien garis singgung yang ada di interval B sampai C itu ya, itu turunan pertamanya negatif atau kurang dari 0. Tapi kalau misalkan pada situasi seperti yang warna biru itu ya, dia tidak naik dan tidak turun. Dengan kata lain gradiennya sama dengan 0 ya, itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar titik stasioner ya. Sekali lagi Pak Gali mengulang kembali apa yang sudah pernah Anda pelajari di materi mat wajib sebelumnya. Kalau Anda perhatikan pada grafik ini fungsi turun
itu untuk bagian yang mana? Di kirinya A kan? Nah, berarti X kurang dari A. Dan kalau kita ingat tadi, turun itu apa tadi? Turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian kalau di sebelah kanannya X sama dengan A ini grafiknya maaf, grafiknya naik. Berarti fungsi naik untuk X lebih dari A dan turunan pertamanya lebih dari 0. Ya. Tuh. Terlihat bahwa fungsi ini ya terjadi perubahan ya dari yang sebelumnya turun kemudian menjadi fungsi naik. Nah, gambar di samping bisa kita simpulkan memperlihatkan bahwa titik ini yang hitam ini adalah titik balik minimum. Jadi titik ini posisi di mana gradiennya 0 atau f aksen di titik A, jadi f aksen A sama dengan 0 ya. Terjadi titik balik minimum. Nah, pada gambar berikutnya di sini terjadi naik kemudian turun. Nah, di sini ada titik ya. Fungsi naik untuk apa ini? Oh, X kurang dari A. Dan naik itu syaratnya apa? Turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian fungsi turun. Nah, ini berarti yang di rentang di kanannya A ya. Berarti X lebih dari A. Dengan syarat kalau turun tadi apa? F aksen X kurang dari 0. Terlihat bahwa ada perubahan naik kemudian turun ya. Nah, kalau situasi seperti ini ya, pada titik A ini dinamakan titik balik maksimum ya. Jadi titik balik maksimumnya ada di A, FA ya. Lanjut, bagaimana kalau gambarnya seperti ini ya. Fungsi naik ya, di kirinya itu dia naik. Di kanannya A dia juga naik. Berarti fungsi naik untuk X kurang dari A dan turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian naik lagi untuk X lebih besar dari A. Dan F aksen X juga lebih dari 0. Nah, di sini tampak bahwa tidak ada perubahan. Artinya tidak ada perubahan itu apa? Naik, kemudian naik lagi. Ya, naik, kemudian di sini dia tidak naik, tidak turun. Selanjutnya masuk di kanan dia naik lagi. Nah, kondisi seperti ini naik lagi atau mungkin nanti suatu saat Anda menemukan turun kemudian turun lagi ya, dikatakan sebagai titik belok. Jadi kalau kasus ini titik beloknya ada di A, FA. Begitu ya. Oke. Nah, dari 3 kasus ini kalau misalkan boleh Pak Gale kumpulkan seperti ini ya supaya kelihatan semua, kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Kesimpulannya yang pertama, A, FA dikatakan titik balik maksimum. Jadi seperti yang gambar pertama ini ya. Jadi kalau yang turun kemudian naik ya. Tuh. Dikatakan titik balik maaf tadi keliru ya, titik balik maksimum berarti gambar yang kedua ini ya. Jadi naik kemudian turun ya. Ya, saya ralat. Jadi titik balik maksimum pada saat kondisi naik kemudian turun. Nah, berikutnya yang kedua, titik balik minimum pada saat situasi apa? Turun, kemudian titik A, FA, kemudian di kanan dia naik. Ya itu. Syaratnya seperti yang tertulis di kanan. Titik belok. Nah, jika pada kondisi tidak ada perubahan, jadi naik kemudian naik lagi, atau mungkin nanti ada gambar lain lagi, turun kemudian turun lagi. Ya, gitu. Nah, bagaimana pada posisi titik-titik hitam ini? Nah, pada posisi itu dinamakan titik stasioner. Jadi kalau titik stasioner itu syaratnya apa? Syaratnya seperti yang sudah kita pelajari dari awal tadi, gradiennya adalah 0 atau F aksen di titik A, F aksen A sama dengan 0. Begitu ya. Nah, jika ada sesuatu yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing. Demikian untuk review sedikit tentang konsep naik, konsep turun, dan bagaimana mencari titik stasioner.